Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali proses pengecekan blok YMine dengan menggunakan power supply langsung menuju ke unit YMine ini. Untuk itu, ini sudah terangkai semua pengkabelannya dan kita siapkan multitester digital. Kemudian kita siapkan pula multitester analog. Jadi untuk proses pengecekan modul YMine ini kita memerlukan dua multitester digital dan analog. Baik, untuk yang multitester digital ini kita bisa pasangkan untuk probe negatifnya ini menuju ground. Nah, ini saya pasang dulu probe negatif pada multitester digital ini ke ground. Nah, seperti ini. Kemudian untuk multitester analog, nah ini multitester analognya. Untuk posisi selektornya kita arahkan di skala kali 1 ohm ya. Nah, oke, untuk probe positifnya kita letakkan di ground. Nah, jadi terbalik ini teman-teman ya. Untuk digital itu probe negatif yang ke ground, sedangkan yang untuk analog itu probe positifnya yang menuju ke ground. Kita jadikan satu. Yang mana untuk multitester analog ini nanti kita jadikan sebagai penyuntiknya untuk membangkitkan sinyal gate nanti. Nah, seperti ini jadi formasinya. Nah, ini untuk yang multitester digital ya, probe negatifnya ke ground. Sedangkan yang analog ya, probe positifnya ke ground. Kita jadikan satu. Nah, jadi nanti kita memiliki dua probe ya, negatif untuk analog, sedangkan yang positif ini untuk multitester digital. Oke teman-teman, seperti itu saja. Jadi kita langsung saja bisa melakukan proses pengukuran, yang mana pada pin-pin utama ini yang kita jumper ini. Nah, di sini ini tadi tegangannya 15 volt ya, kita jumper ke supply elko yang ada di blok YMine ini. Nah, ini kita ukur dulu apakah sudah masuk supply 15 voltnya menuju pin-pin ini. Nah, untuk tugas itu kita lihat di layar multitester digital untuk tegangannya. Oke, kita coba lihat. Di sini saya arahkan ke skala volt DC untuk multitester digitalnya nih. Nah, ini sudah saya hidupkan. Oke, untuk blok power supply saya berikan arus pada sumber. Dan sekarang kondisinya sudah menyala. Kita ukur tegangan apa sudah masuk. Ya, di sini sudah masuk. Ada tegangannya 14,7 volt. Jadi blok YMine ini tersuplai 14,7, seharusnya 15 volt, namun di sini ada keganjilan, yaitu tegangannya hanya 14,7, terjadi drop ya. Oke, untuk proses selanjutnya kita coba telusuri di mana penyebab dari drop tegangan itu. Di bagian blok shutdown. Nah, di sini di blok shutdown ini kita ukur kaki gate-nya ini pada setiap IGBT ini apakah terjadi drop tegangan ya. Nah, ini
Jadi tidak drop. Di sini nampak 11 volt. Kita coba cari lagi di gate-nya ini. Oke, 11 volt. Jadi masih kita anggap sepertinya normal. Kemudian coba kita cari lagi di sini. Di sini ada IGBT yang harus coba kita ukur. Kita ukur kaki gate-nya. Oke, di sini 0. Nah, untuk ini kita bisa curigai. Nah, ini tidak ada tegangan 0 volt. Nah, kita coba pakai probe negatif pada multitester analog. Nah, ini gunanya kita coba suntik untuk input drivernya ini apakah ada perubahan denyut. Oke, ada perubahan denyut ya, dari 0 menjadi 14 volt ya apabila kita suntikan di bagian driver denyutnya ini. Nah, itu. Jadi cara ini cukup sederhana, menandakan bahwa untuk IGBT ini pasti bagus atau kemungkinan bagus ya. Jadi kita abaikan saja. Kemudian kita beralih ke IGBT yang lain, kita coba cari lagi. Ini yang untuk pengukuran khusus untuk IGBT dan transistor FET saja dulu. Kita cari. Nah, di sini terdapat juga transistor FET ya. Kita coba lihat. Nah, itu ada tegangan 2,3. Kemudian kita coba suntik. Ada denyut ya sedikit ini. Kita lihat apabila probe negatif ini saya sentuh di bagian driver. Namun di bagian driver utama pada IC yang kecil ini tidak ada denyut. Oke, saya coba lagi yang lain. Di sini kita harus cek satu persatu di mana. Nah, ini ada denyut ya. Nah, ini denyutnya ada. Jadi untuk kesimpulannya sepertinya bagus. Cara kerja dari driver serta FET-nya ini tidak ada masalah. Nah, di sini juga denyutnya bagus. Normal ini, tidak ada masalah untuk FET ini. Oke. Untuk daerah sini sepertinya tidak ada yang mencurigakan. Mari kita coba melangkah lagi untuk ke bagian sus up-nya ini. Nah, ini kita ukur tegangannya 2,4. Nah, ini saya coba ukur ada denyut ya. Juga ada denyut. Nah, ini juga 2,4. Saya ukur ada denyutnya, namun sedikit. Oke, tapi sepertinya untuk sus up-nya ini juga normal. Jadi kita bingung di mana kerusakannya ya. Mungkin kita bisa coba lihat di sini ada IC driver untuk sus up dan sus down serta IC driver untuk buffer ini. Di sini ada 3 IC ya yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Di sini nomornya adalah VHCT 541A. Nah, ini ya. Sama ini VHCT 541 dan ini juga sama. Jadi ini adalah 3 IC kembar sama semua, yaitu tugasnya adalah mendrive ya. Ini untuk sus up dan sus down untuk mendrive kedua blok tersebut. Nah, ini sedangkan ini untuk mengedrive yang menuju ke rangkaian buffer. Nah, di sini penguatnya juga ada. Jadi mempunyai tugas masing-masing pada IC VHCT 541 ini. Oke,
kita coba hidupkan paksa lagi untuk IC ini, VHCT-nya ini ya. Untuk itu kita sudah berikan tegangan 5 volt pada IC ini. Namun sepertinya IC ini belum berfungsi. Hanya diberikan dengan tegangan 5 volt. Kita harus coba hidupkan paksa ya. Ini tegangan 5 volt mensuplai ke IC VHCT ini. Nah, kita bisa hidupkan paksa nanti. Nah, karena IC ini akan bekerja apabila dapat sinyal dari T-Con. Nah, ini kita lihat soketnya. Nah, di sini ada tertera keterangan bahwa untuk sinyal-sinyal ini banyak sekali sinyalnya ya. Ada YR, XE. Nah, di sini kita bisa lihat kita mau mengukur ke jalur apa ya, ada YG, terserah teman-teman mau mengukur yang mana. Jadi kita bisa pastikan apakah jalur tersebut itu normal atau tidak. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menghidupkannya, yaitu kita tinggal menjumper untuk pin 1 pada IC VHCT ini ke ground. Oke, jadi untuk menghidupkan paksanya, di samping kita berikan supply 5 volt, kita jumper kaki IC pin 1 menuju ke ground. Nah, ini. Jadi otomatis kita bisa mengukur denyut sinyalnya ini dari pin-pin ini. Oke, begini kita coba mulai mengukur tegangan untuk denyut pada bloknya ini. Oke, saya coba ukur tegangan sus up-nya ini pada IGBT untuk kaki gate-nya. Kemudian kita coba suntikan di antara pin ini sesuai dengan jalurnya ya, teman-teman. Oke, di sini 2,4. Coba kita suntikan tegangan. Nah, ini kita suntikan tegangan, ternyata ini denyutnya, artinya bagus ini. Kinerja semua sistem ini bagus ya. Nah, ini kita coba cari lagi di lain ya, ada, berarti mau bekerja bagus. Nah, coba kita cek lagi di sini, kita cek ulang apakah di sini bekerja untuk bagian masih sus up-nya ini. Oke ya, normal. Untuk ini transistor FET-nya ini juga kita ukur denyutnya. Kita cari saja, bebas ini nyarinya. Kalau tidak ada di pin yang kita ukur, kita bisa langsung pindah ke pin yang lainnya. Yang penting ada denyutnya, itu kita anggap normal. Nah, ini ada denyutnya ya, berarti normal. Jadi proses pengecekannya sebenarnya cukup sederhana, seperti ini saja. Kita bisa mengetahui bahwa tidak ada kerusakan parah pada sistem. Jadi setelah kita telusuri, memang tidak ada kecurigaan ya. Kecurigaannya itu hanya di bagian tadi blok sus up. Coba kita ukur di daerah buffernya ini. Nah, ini tegangannya 2,3. Nah, di sini juga ada kecurigaan. Harusnya paling tidak itu 15 volt hadir. Ya, 14 volt lah paling tidak. Kenapa di sini terjadi drop tegangan yang terlampau jauh ya? Di sini berarti ada masalah di supply untuk sus up-nya ini dan menuju ke buffer. Nah, di sini tegangannya drop 14,7 ya, teman-teman.